landasan orang garap labet. Soalnya kalau landasannya nggak bener, nanti pemakaian pakan ini juga akan berpengaruh. Jadi, apakah pakan burung itu harus tinggi? Enggak. Pakan jantan apakah harus tinggi? Di Kemari sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang teker banget atau yang biasa-biasa saja Bu? Sahabat Excellent, selamat berjumpa kembali di channel saya Excellent Bird. Hari ini saya pengen curhat sama teman-teman nih. Beberapa vlog yang saya keluarkan itu kadang-kadang ada beberapa hater yang kadang-kadang saya bingung mau handle seperti apa, tapi yang jelas saya di sini saya cuma niat berbagi. Bagi teman-teman yang memang sudah istilahnya sudah pandai, istilahnya punya kemampuan untuk garap labet, sebenarnya channel ini tidak diperuntukkan untuk kalian. Jadi kalian tidak harus untuk nyimak channel saya, tapi saya hanya ingin berniat berbagi bagi teman-teman yang betul-betul membutuhkan. Jadi saya mohon maaf untuk teman-teman yang udah master, yang udah jago, nggak usah disimak, nggak apa-apa. Saya dari hati yang paling dalam cuman berniat berbagi, karena usaha saya nggak cuma di burung teman-teman. Saya ada resto, saya bukan niat sombong sih, cuman maksudnya burung itu bukan jadi satu istilahnya fondasi untuk hidup saya. Jadi saya punya resto, saya punya toko, saya juga jualan pakan labet. Jadi burung bukan jadi acuan yang utama. Bahkan ini saya lagi ngerintis usaha yang ketiga, walaupun kondisi COVID seperti ini saya akan coba berbagi. Jadi karena itu menurut saya hidup orang itu akan berguna ketika itu berbagi, dan lebih bahagia menurut saya berbagi. Jadi teman-teman, mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui. Sekali lagi saya tekankan, saya tidak bermaksud menggurui. Jadi bagi yang memang sudah master, nggak disimak nggak apa-apa. Bagi yang teman-teman senang berbagi seperti saya, mari kita berbagi bareng-bareng, karena hidup ini memang untuk berbagi. Oke teman-teman, hari ini saya ada pertanyaan nih tentang Om, saya jualan pakan sih teman-teman ya. Tapi sekali lagi saya bilang, saya jarang sekali sih promosi seperti ini. Ini kalau nggak ada permintaan saya nggak promosi teman-teman. Ini pakan saya, ini pakan Excellent Bird, Excellent Bird Food ya. Jadi kemarin ada pertanyaan kebetulan dari reseller, Om tolong dibuatkan vlog YouTube gimana sih caranya penggunaan pakan Om Aris. Terus efeknya ke burung kayak apa gitu kan. Ya saya akan cerita ya teman-teman. Waktu itu saya belum buat pakan yang terlalu over seperti ini sih, maksudnya belum buat pakan, karena waktu itu saya belajar 2 tahun nyoba-nyoba untuk pelatihan untuk menciptakan burung konslet, dan ternyata alhamdulillah berhasil. Dan saya berani disumpah, hanya pakai pakan ini aja, saya nggak pakai vitamin ataupun doping atau obat-obatan yang lain, bahkan suntik, karena saya sudah mengalami fase itu sebelumnya. Dan saya sudah jelaskan konsep saya, sekali lagi bukan jebol birahi. Nanti akan saya ceritakan di sini kok kenapa tidak ada konsep itu di tempat saya. Terus cara pemakaiannya gimana nanti saya akan taruh di belakangnya. Saya akan mau jelaskan dulu landasan orang garap labet. Soalnya kalau landasannya nggak bener, nanti pemakaian pakan ini juga akan berpengaruh. Jadi, apakah pakan burung itu harus tinggi? Enggak. Pakan jantan apakah harus tinggi? Enggak. Makanya saya nggak pernah promosi terlalu over untuk pakan ini. Saya hanya untuk istilahnya, ya memang jujur ya, masih adalah orang pengen untung, pengen segala macam. Tapi nggak karena awalnya dulu saya hanya buat pakan ini bukan untuk istilahnya untuk cari profit aja, karena kebetulan saya bantu teman. Oke lah, nggak usah dibahas itu terlalu panjang. Intinya saya mau cerita gini. Ketika orang garap labet, harus ada landasan-landasan dasar pengetahuan tentang labet. Lah, landasan dasar apa aja yang saat ini dibutuhkan untuk
para pemula, bahkan ini bisa para pemula ya, bagi teman-teman yang sudah pengalaman bisa dicocokkan aja, bisa di cross check. Bagi yang master mohon maaf saya tidak bermaksud menggurui. Jadi untuk para pemula yang mau coba-coba main labet harus punya landasan dasar 3 ini. 3 itu apa? 3 kondisi labet. Seperti apa sih 3 kondisi labet? Dalam kondisi birahi seperti apa dia bisa tampil di lapangan, dia bisa enak di rumah, itu kondisinya ada 3 kalau menurut saya. Jadi labet itu ada 3 karakter, 1 factor, yang kedua semi konslet, yang ketiga semi konslet. Itu ada yang bilang sardot ya boleh ya, tapi sardot itu lebih lari ke ngeriwek. Tapi kalau aku bilang semi konslet itu burungnya masih melek tapi agak sayu. Tapi kalau yang ketiga yaitu konslet. Nah, pemahaman dasar, landasan dasar burung labet, factor, semi konslet sama konslet itu apa? Harus dipahami dulu, karena itu menjadi landasan dasar kita mau arah kemana. Burung mau dibuat seperti apa itu kita harus punya landasan dasar 3 ini dulu. Nggak usah bicara konslet dulu sih, kalau aku bilang harus tahu 3 dasar ini dulu. Karena saya dulu zaman factor nggak bisa bicara konslet, karena saya waktu itu belum ada konslet dan belum paham tentang konslet ya. Jadi zaman itu belum ada. Jadi teman-teman nggak usah ngomongin konslet dulu deh, kita ngomongin dulu landasan dasar 3 ini. Untuk konslet nanti yang paling akhir, sebenarnya paling ujung. 3 landasan dasarnya itu dulu. 1, pemahaman tentang 3 landasan dasar nggarap burung. Itu ada 3 karakter burung di lapangan. 1 vektor, 2 semi konslet, yang ketiga konslet. Oke. Burung seperti apa yang vektor? Kalau dulu dekade dulu pemain burung teman-teman juga mungkin sudah tahu ya. Saya era 2012 2013 sudah main labet, dan waktu itu labet vektor. Saya banyak nyiptakan burung vektor dijual. Saya memang jual beli fokusnya waktu itu, dan tetap sama jalan usaha jadi 2. Karena hobi menurut saya itu harus menghasilkan, itu mindset saya. Walaupun tidak menjadi acuan pokok saya, karena acuan pokok saya tetap toko saya. Jadi waktu itu banyak nyiptain labet vektor, sempat dijual beli, bahkan saya udah cerita tentang Golden Lady, Sena, Yellow Lady yang sempat ngalahin Kusumo waktu itu sekali, walaupun sekali seumur hidup. Terus banyak lady yang lain. Waktu itu saya pakai brand image Lady. Gacor saya selalu Lady karena zaman itu masih betina semua, nggak ada jantan, saya nggak paham konslet. Terus vektor tuh burung seperti apa sih? Vektor itu burung yang kalau menurut penalaran saya, pemahaman saya setelah ada koloni ya, ini pemahaman setelah ada koloni, dulu saya nggak paham waktu awal-awal. Burung vektor itu burung yang emosinya tinggi, birahinya pas. Yang dimaksud pas itu apa ya? Cukup, birahinya cukup. Bukan tidak ada birahi, ada birahi. Makanya dia cara bunyinya emosi. Itu sudah saya bahas di vlognya Om Pulalo. Sudah saya bahas di beberapa vlog, termasuk di vlog saya. Jadi Om Agus juga sudah saya bahas di tempatnya Om Agus ya. Burung vektor itu yang emosinya tinggi, birahinya cukup. Nah, yang kedua burung semi. Burung semi itu burung seperti apa? Burung semi itu burung yang birahinya tinggi tapi emosinya di bawah birahi. Nah, makanya burung semi itu cenderung dia ngembang. Kalau burung birahi itu kan ngembang, galak, dia cenderung meremelek, cenderung sayu gitu loh. Burung semi itu cenderung sayu. Kadar birahi sama emosinya itu lebih tinggi kadar birahi. Kalau burung semi seperti itu. Kalau burung vektor itu kan emosinya lebih tinggi daripada birahi. Nah, kalau burung konslet gimana? Burung konslet itu imbang antara emosi sama birahi. Coba lihat cara kerja burung itu di gantangan. Kalau burung vektor mesti mainnya emosi, wek cik dor, dia mesti full power, full speed karena dia bawain emosi. Coba lihat burung semi itu santai banget, dia seperti burung konslet, cuman dia dari postur tubuhnya ngembang banget, dia lebih sayu matanya, walaupun ada sedikit meremelek. Kalau yang belum kebablasan ini ya, ada sedikit meremelek, makanya burung itu disebut burung semi. Nah, terus burung konslet yang seperti apa? Yang imbang antara birahi dan emosi. Lah, kita saat ini nggak usah bahas yang konslet dulu sih.
Tapi intinya landasan dasar untuk garap lobot mau dilarikan seperti apa. Jadi apa hubungannya sama pakan? Kok kenapa saya harus memberi landasan penggunaan pakan? Kadang orang salah teman-teman. Kadang orang salah menilai bahwa garap burung itu harus pakai pakan tinggi. Enggak, saya enggak menyarankan. Bahkan saya sering ditanyain, Om pakannya harga berapa, terus cara menggunanya gimana? Lah Om burungnya udah jalan belum gitu loh. Burung kalau udah jalan kan berarti udah jalan di gantangan, itu berarti kan birahi nyetarnya udah pas. Walaupun dia mungkin tampilnya vektor, tampilnya semi, atau tampilnya konslet, itu artinya udah pas. Lah kalau burung itu saya kasih pakan tinggi, kasih pakan saya nih, walaupun pakan saya itu untuk garap burung, istilahnya saya jualan pakan, saya nggak pernah mempromosikan pakan saya untuk burung yang udah jalan di lapangan. Saya nggak pernah, karena burung kalau belum sudah jalan di lapangan, ngapain harus dirubah pakan? Paling kalaupun dirubah settingan itu sedikit aja, karena dia udah dalam kondisi yang tepat. Dalam arti kalau burung vektor ya berarti emosi tinggi, birahinya lebih rendah. Kalau saya naikkan birahinya, larinya bisa ke semi, ya kan? Bisa ke konslet sih. Tapi konslet itu tidak sesederhana itu dengan menaikkan pakan, terus burung kita jadi konslet. Enggak sederhana itu. Dengan naikkan birahi, burung kita jadi konslet. Enggak sederhana itu. Kadang-kadang orang salah bahwa berpikirnya pakan tinggi, jemurnya kencang, pokoknya birahi dinaikkan terus jebol birahi terus konslet. Nggak seperti itu Ferguson. Kadang-kadang orang keliru, istilahnya salah pemahaman. Kita nggak akan bahas konslet di sini, bahas yang vektor-vektor dulu aja lah, vektor semi gitu ya. Jadi penggunaan pakan itu hanya untuk nyetel birahinya teman-teman. Apa toh dasar burung itu jadi birahi? Banyak hal. Dia bisa karena pakan, bisa karena jemur, bisa karena fooding. Beberapa halnya itu. Terus apa yang menyebabkan burung itu emosi? Nah sekarang burung itu emosi, kalau teman-teman nih emosi itu apa tuh sebabnya? Biasanya kalau orang sih karena bisa berpikir ya, kalau hewan kan nggak bisa berpikir, jadi dia hanya ngandalin insting. Jadi dia emosi biasanya ketidaknyamanan, biasanya dia udah punya pasangan, udah nyaman dicabut, itu buat emosi. Dia udah nyaman-nyaman di tempat tersebut dijemur, itu salah satu naikkan emosi juga, bukan cuma naikin birahi. Dia sendirian di rumah, istilahnya tutorialnya dia sudah nggak ada gangguan burung, tiba-tiba masuk burung baru, dia naik emosi. Itu seperti itulah contohnya emosi gitu loh. Jadi ini saya kasih landasan dasarnya dulu supaya teman-teman memahami garap burung itu seperti apa gitu loh. Takutnya nanti salah paham gitu loh. Lah kita mulai dari start awal dulu, burung vektor ya. Burung vektor, kalau ngomongin burung vektor, burung yang emosinya tinggi, birahinya rendah. Makanya zaman dulu tuh jarang rata-rata orang pakai pakan tinggi. Rata-rata ngomongnya milet polos. Setelah keluar kata konslet itu, wah pakan tinggi, dosis tinggi, jebol birahi. Kalau dulu nggak ada. Karena apa? Dulu konsepnya orang itu pakan polos semua. Rata-rata paling kena risik tambahannya. Kalaupun ada pakan tinggi itu untuk burung-burung yang memang susah birahi teman-teman. Jadi ada beberapa burung yang susah birahi. Jadi burung itu seperti ibaratnya manusia, dia punya karakter yang berbeda-beda. Jangan salah paham, semua disamakan gitu loh. Takutnya salah paham, semua disamakan, dipukul rata bahwa burung dikasih grade sama semua. Tapi kalau untuk nyaring it's okay. Maksudnya begini, misalnya nih, saya cerita, burung saya ratakan kasih pakan 1:1 semua. Efeknya itu kan beda-beda. Efeknya kan beda. Burung udah ketinggian birahi bisa tidur. Burung yang emosinya tinggi tapi birahinya kurang, dia bisa jadi enak bunyinya, santai, slow seperti semi konslet gitu loh. Burung yang birahinya rendah bisa jadi enak ya. Burung kalau birahinya emosinya udah tinggi terus dinaikkan, dia bisa jadi enak. Ya seperti konsepnya konslet. Sorry ini agak rodok ngeblank ya. Rodok ngeblank. Jadi intinya kalau vektor kan birahinya minta rendah. Jadi jenengan kalau kasih pakan tinggi juga, kalau nggak burung itu punya kadar birahi yang rendah atau susah birahi, seperti manusia libidonya beda-beda. Ada yang libidonya gampang pengen ngesek, senang ngesek kan gitu. Ada yang orang sama seks tuh biasa aja, dia butuh setiap orang butuh seks, tapi dalam arti nggak terlalu over gitu. Jadi libido tiap burung pun sama, beda-beda. Nah kalau libidonya rendah bisa dipacu pakai pakan.
Tapi itu sangat jarang. Biasanya untuk betina, apalagi zaman factor itu kan rata-rata betina, jarang jantan yang tampil di lapangan. Style birahinya karena betina sama jantan itu beda. Makanya kan style birahinya juga beda. Karena betina tuh gampang naik birahi. Teman-teman, gampang naik birahi. Makanya dari itu ketika kita nyetel burung dari mulai factor ke rata-rata pakainya pakan rendah. Saya menyarankan untuk teman-teman yang pakai pakan saya nih excellent. Kalau factor udah jalan lapangan jangan dipakai kayak ini. Saya nggak mau nih gara-gara saya jualan pakan saya ngerusak burungnya jenengan. Saya nggak mau gara-gara saya nawarin pakan, saya bukan orang komersil. Saya pengen dengan pakan saya ini teman-teman itu jadi berhasil nyetak burung, jadi berhasil jalanin burung, bukan malah ngerusak burung. Kalau pakan saya laku burungnya jenengan rusak, buat apa? Gak ada artinya saya jualan pakan gitu loh. Saya pengen penggunaan pakanan saya itu bisa tepat, jangan ngawur. Takutnya kalau ngawur malah burung jenengan rusak gitu loh. Jadi saya nggak pernah banyak promosi di pakan kalau nggak betul-betul orang pengen betul-betul tertarik untuk pakai pakan saya. Jadi kalau biasanya kalau main factor jarang sekali yang pakai pakan tinggi. Jujur rata-rata pakai pakan rendah. Saya menyarankan untuk 1:10 dimulai dari awal. Kenapa kok 1:10? Betina itu gampang naik birahi, turunnya susah. Mungkin teman-teman beberapa udah ngerasain. Kalau udah birahi susah, ada yang harus dikoloni lah. Mungkin banyak hal yang sudah saya bahas di blog saya yang lalu-lalu ya. Bisa harus dibuang telur lah, dikawinkan lah, segala macem lah. Intinya seperti itu. Makanya pakannya dosisnya biasanya kalau main betina dulu banyak rendah. Setelah era factor itu berakhir di 2000 berapa ya, itu mulai berakhir dan mereka udah mulai main koloni nih. Kita ngomong eranya kan berganti ya. Yang zaman itu berubah terus gitu loh. Nah, era semi itu keluar, PAUD itu keluar, sistem koloni itu muncul gitu loh. Itu akhirnya settingan berubah. Yang dicari apa? Burung yang birahinya tinggi, emosinya nggak begitu tinggi. Yang jelas birahinya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya birahinya tinggi, emosinya juga tinggi, istilahnya nggak berimbang banget, dia akan kerjanya akan lebih maksimal sebenarnya. Jadi nggak usah ketakutan birahi tinggi asal diimbangi dengan emosi yang tinggi, jadinya malah bagus gitu loh. Maksudnya dia akan kerjanya lebih maksimal karena dia akan lebih punya tenaga. Kalau emosi itu kan cenderung melambangkan seperti tenaga, dia fight gitu loh. Makanya era-era sekarang, era zaman semi banyak bermunculan pakan-pakan tinggi yang digunakan untuk garap lobet. Karena yang dibutuhkan lobet untuk burung semi itu pakan tinggi, birahi tinggi, emosinya nggak terlalu tinggi, maksudnya di bawah birahi. Gitu loh, makanya seperti itu. Lah ketika era konsep juga sama konsepnya, dia ninggiin birahi, tapi bedanya sekarang banyak orang gara-gara konsep jebol birahi, yaitu tadi ningginya birahi dia nggak mikirin emosinya, akhirnya burungnya banyak yang ketiduran, jemurnya over, pakannya over gitu loh. Bahkan efek lebih parahnya lagi kalau sudah di atas itu banyak yang melet atau mangap. Mungkin teman-teman punya beberapa pengalaman gitu loh. Makanya penggunaan pakan itu sangat penting untuk disesuaikan dengan kondisi labet kita. Jadi teman-teman dasar itu dululah minimal yang diketahui teman-teman bahwa apa sih yang dibutuhkan untuk burung semi. Burung itu kalau semi sama factor bisa di style dua macam teman-teman, jangan salah. Teman-teman single ya keluarnya factor, teman-teman semi keluarnya semi. Tapi bisa nggak kalau era sekarang kayak mungkin amel segala macam itu emosinya itu deket banget sama birahi. Jadi burung itu tuh bahkan hampir imbang, cuman belum sampai tahap konslet. Tapi kalau diterusin bisa konslet amel itu. Kalau diterusin dan nyaman akhirnya konslet. Makanya dia karena emosi sama birahinya seimbang, hampir seimbang gitu. Bahkan kalau imbang dan itu berlangsung dalam waktu yang lama dia bisa konslet. Gitu dulu teman-teman pembahasan saya tentang labet. Saya akan coba terangkan masalah pemakaian pakan excellent ya. Jadi di tempat botol ini ada tutup. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai untuk meninggikan labet, saya biasanya untuk jantan di sini ada perbandingan ya, ditulis di belakang ada perbandingan nih, perbandingan. Nah perbandingan itu gimana sih? Maksudnya 1:1 kayak apa ya? 1:1 tuh gini teman-teman nih, satu tutup botol ini boleh pakai tutup botol, pakai gelas, boleh pakai mangkok, boleh pakai apa aja deh. Intinya kalau yang namanya 1:1 berarti satu tutup ini peres dicampur satu tutup millet putih seperti ini penuh juga sama, jadi satu dicampur dioplos gitu.
Itu 1:1. Kalau 1:2, yang dinamakan 1:2 di takaran botol ini, botol Excellent Bird ini, itu artinya satu pakan Excellent dicampur 2 millet putih. Kalau 1:10, ya satu pakan dicampur 10 millet putih. Jadi pemakaian pakan Excellent ini sangat irit. Aku jual harga 50.000 satu botol. Mahal, memang mahal. Jadi kalau yang nggak betul-betul butuh ya mendingan nggak usah pakai gitu loh. Kalau saya hanya menyarankan untuk teman-teman yang betul-betul butuh, karena saya ngalami bener dari pakan ini, saya berani disumpah. Contoh aja labet patas deh, bener-bener dari disumpah nih, jadinya dari pakan itu saya beli 1.000 dan akhirnya laku 55 juta. Itu benar-benar, mungkin teman-teman Jogja, teman-teman Madura yang tahu, teman-teman Surabaya tahu semua gitu loh. Benar-benar dari harga burung 1.000 yang awalnya dititipin di tempat saya, orangnya nggak sabar 3 bulan suruh jual, namanya Om Bolo. Om Bolo itu pemain labet factor era 2012-2013, dia termasuk orang udah top banget, orang istilahnya master lah di Jogja, master factor. Dan ketika main jantan, dia punya jantan, bahan jantan menurut dia bagus gitu loh, gacor, panjang. Nah dititipin ke tempat saya, nah terus selama 3 bulan dia jenuh, akhirnya suruh jual waktu itu 750, tapi akhirnya saya tak kasih 1.000. Dan alhamdulillah bulan ke-5 itu ngunci total dengan pakan saya ini. Saya berani jamin, saya berani sumpah dengan pakan saya. Jadi makanya saya nggak banyak promosi sih, biar orang aja yang ngomong, biar orang aja yang tahu cerita bahwa pakan saya itu berguna apa enggak. Saya nggak mau promosi, saya nggak komersil kok, nggak laku nggak Pak, istilahnya bukan nggak laku ya, itu kata iman bahaya. Maksudnya nggak orang beli nggak apa-apa, tapi kalau memang butuh ya silahkan gitu loh. Kalau memang itu rasa dibutuhin silahkan, boleh dipakai gitu loh. Intinya 3 dasar kan kondisi labet, 3 kondisi labet inilah yang harus diketahui dulu buat teman-teman yang untuk nyeting. Jadi kalau kurang tinggi gimana Om, jadi tinggiin. Kalau dia pengen nyetak burung vector ya emosinya aja yang diduluin. Kalau sekarang vector zaman sekarang tuh nggak kayak vector dulu, teman-teman. Dulu murni single, kalau sekarang nggak mungkin deh, kayaknya burung koloni. Soalnya banyak sekali burung-burung yang punya enak, jeda rapet enak vector. Kalau dulu nggak ada, Makanya gimana sih caranya nyeting burung semi tapi masih kelihatan vector? Nah itu kan nyetel birahi sama emosinya, supaya birahi sama emosinya jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau birahinya tinggi, emosinya rendah, yang terjadi mermelek. Jeda rapat tapi mermelek, lama-lama ketiduran resikonya kalau ketinggian. Nah gimana caranya ini mendekati angka imbang antara birahi sama emosi, berimbang. Syukur bisa berimbang, kalau berimbang akan lebih bagus lagi. Itulah fungsi pakan Excellent untuk menaikkan birahi kalau memang burungnya kurang birahi, atau kalau kurang emosi ya cara ngerawatnya gimana caranya membuat dia naik emosinya gitu teman-teman. Jadi intinya saya tidak berniat menggurui, saya hanya berbagi di sini. Oke, segitu dulu teman-teman, mohon maaf kalau saya banyak salah kata, tapi intinya saya tidak berniat menggurui. Segitu dulu, salam minor, masuk akal.